Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muada Waramali Hawa dengan NIM 221236062 dari kelas PAI 3B. Baik, pada video kali ini pertama saya akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Menurut M. Sobri Sutikno, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, terutama dalam lingkungan sekolah. Sedangkan pembelajaran merupakan usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik tersebut. Jadi, hakikat belajar adalah proses internal dan aktif di mana seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang baru. Yang kedua ada prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar adalah aturan atau konsep yang menggambarkan cara manusia atau cara seseorang dalam memahami dan memproses informasi serta bagaimana pengalaman belajar dapat ditingkatkan. Nah, ada prinsip pengajaran dan pembelajaran yang aktif. Prinsip pengajaran dan pembelajaran yang aktif adalah kerangka kerja yang menekankan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa peserta didik tidak hanya menerima menjadi penerima pasif informasi, tetapi harus terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada prinsip penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Prinsip penggunaan teknologi dalam pembelajaran mengacu pada cara efektif dalam memanfaatkan alat-alat teknologi modern, seperti laptop atau komputer, handphone, dan sumber digital lainnya, untuk meningkatkan pengalaman belajar. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat mengubah dalam bidang pendidikan dengan memungkinkan akses lebih besar terhadap informasi, terutama dalam pembelajaran. Jadi, dengan memahami prinsip-prinsip ini, pendidik dapat merancang pengalaman pembelajaran yang lebih baik, yang dapat mengoptimalkan pemahaman, motivasi, dan perkembangan peserta didik. Prinsip-prinsip dasar ini juga dapat membantu pendidik untuk mengatasi berbagai tantangan dan mengadaptasi pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik nantinya, sehingga meningkatkan kesuksesan pembelajaran dan kemampuan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang ketiga ada komponen-komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah runtutan proses yang saling berhubungan dan berkaitan antara komponen yang dilakukan oleh pendidik dengan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian unsur komponen pembelajaran terdiri dari yang pertama tujuan pembelajaran, yakni untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan juga keterampilan untuk hidup mandiri. Kemudian ada peserta didik, yaitu anak didik atau seseorang yang mendapat pengajaran ilmu dari seorang pendidik atau guru dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya ada pendidik, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan aspek rohani maupun jasmani seorang anak atau peserta didik di sekolah. Kemudian ada bahan ajar atau materi, yaitu bahan atau isi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik yang telah direncanakan dan dikembangkan dan dikelola secara baik oleh seorang pendidik atau guru. Selanjutnya ada metode. Nah, metode itu dapat berupa seperti metode ceramah yang sering kita dengar, dan metode diskusi, tanya jawab, metode demonstrasi, metode kisah, dan masih banyak lagi. Kemudian ada media. Media ini dapat berupa media audiovisual atau berupa gambar dan suara, ada juga visual hanya berupa gambar, dan ada juga audio hanya berupa rekaman suara.
Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat ada teori-teori belajar dan pembelajaran. Menurut Ahmad Subhi dan Muhammad Jaufar, teori merupakan suatu ilmu pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga peserta didik secara aktif dapat mengasah kemampuan yang dimiliki. Teori yang sering digunakan yang pertama ada teori behavioristik. Teori ini lebih tentang perubahan tingkah laku yang mendapatkan hasil dari suatu pengalaman. Teori yang berkembang menjadi aliran psikologi belajar dan mempengaruhi arah dan praktik pembelajaran dalam pendidikan yang dikenal dengan aliran behavioristik. Yang kedua ada teori belajar kognitivisme. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitivisme ini menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Nah, teori ini adalah suatu upaya yang membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Para pakar teori ini menyatakan bahwa alat atau sarana yang tersedia untuk mengetahui sesuatu adalah indranya. Seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungan dengan melihat, mendengar, mencium, dan merasakannya. Yang terakhir ada teori humanistik. Teori ini memandang manusia sebagai manusia, dalam artian bahwa makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan fitrah tertentu sebagai makhluk hidup yang harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimiliki dirinya. Yang kelima ada interaksi sosial dan motivasi belajar. Interaksi sosial adalah proses di mana individu berkomunikasi, berinteraksi, atau berhubungan dengan individu yang lain dalam masyarakat atau kelompok sosial. Nah, ini mencakup berbagai bentuk komunikasi dan hubungan antar seseorang seperti percakapan, kerjasama, konflik, dan pengaruh sosial. Sedangkan motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang atau individu untuk belajar atau mencapai tujuan pendidikan. Interaksi sosial dapat berupa dukungan emosional, interaksi sosial yang positif, rasa aman, dan penghargaan sosial positif. Sedangkan bentuk-bentuk motivasi belajar dapat berupa motivasi intrinsik, yaitu yang datang dari dalam diri peserta didik, dan juga motivasi ekstrinsik yang datang dari luar atau eksternal, ada juga motivasi prestasi, dan masih banyak lagi. Yang keenam ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merujuk kepada pandangan dalam terjadinya suatu proses. Ada dua pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, yakni pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai objek. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, seorang guru yang menentukan bahan pembelajaran maupun proses pembelajarannya di dalam kelas atau di sekolah tertentu. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan ini adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek. Pada pendekatan ini, peserta didik dapat memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui kegiatan secara langsung sesuai dengan minat bakatnya. Yang ketujuh ada model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu model yang digunakan untuk pedoman perencanaan pembelajaran di kelas yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis. Jadi, perbedaan dari model pembelajaran dan metode pembelajaran yaitu model pembelajaran merupakan gambaran pembelajaran yang utuh karena memuat gambaran proses pembelajaran dari awal sampai akhir.
Sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau langkah-langkah yang akan digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis masalah. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana peserta didik mengerjakan permasalahan sesuatu dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan pemikiran dan keterampilan berpikir, dan juga mengembangkan kemandirian dan juga rasa percaya diri peserta didik. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran ini bertujuan agar guru menjadi fasilitator proses pembelajaran dan membantu peserta didik untuk belajar mandiri. Yang ketiga ada model pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Kemudian ada model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep pembelajaran yang membantu pendidik atau guru menghubungkan materi yang diajarkannya dengan situasi kehidupan nyata peserta didik dan mendorong peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan salah satu metode pengajaran tradisional yang paling lama digunakan dalam proses belajar mengajar, yaitu berupa penyampaian lisan dari seorang guru. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi diartikan sebagai percakapan responsif di antara dua kelompok atau lebih yang dijalin oleh pertanyaan-pertanyaan problematis yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalah. Yang ketiga ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab, guru dapat meminta siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahamannya terhadap pembelajaran yang dilakukan. Dan pada saat yang sama, peserta didik juga dapat mengajukan pertanyaan kepada seorang pendidik untuk mengetahui kesulitan dan permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu cara yang menyajikan suatu pembelajaran dengan memperlihatkan kepada peserta didik suatu proses atau objek tertentu yang dipelajari, baik secara fisik maupun melalui peniruan, seringkali juga disertai dengan penjelasan lisan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.